Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Saputra ingin menyampaikan suatu kasus. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa itu merupakan kasus banjir di Kabupaten Bungo, yang mana banjir di Kabupaten Bungo bukanlah hal baru. Setiap musim hujan, daerah-daerah seperti Tanah Sepenggal, Pelepat hingga Batin Tiga kerap dilanda luapan air, terutama dari Sungai Batang Bungo. Tapi yang jadi persoalan utama bukan sekedar airnya, melainkan mengapa itu terjadi terus-menerus dan kenapa seolah tidak ada kemajuan dalam penanggulangannya. Selanjutnya, masuk ke penyebab banjir tersebut. Bicara soal penyebab, kita tidak bisa cuma menyalahkan curah hujan tinggi. Curah hujan hanyalah trigger, bukan akar. Dari Jambi, Bayu Penyebabnya Alfarizi, seperti Muhammad alih Daryanto, fungsi lahan TV dan One deforestasi, mengabarkan. yang mana banyak hutan di Kabupaten Bungo yang dulunya jadi resapan air, sekarang sudah berubah jadi perkebunan sawit dan permukiman. Hutan di sepanjang daerah aliran sungai Batang Bungo makin menyempit, otomatis kemampuan tanah buat menyerap air juga menurun. Air hujan jadi langsung mengalir ke sungai tanpa hambatan, dan saat debit air melebihi kapasitas sungai, banjir pun terjadi. Selanjutnya ada perizinan tambang dan kebun besar, yang mana penyebab ini pemerintah daerah seringkali memberikan izin ke perusahaan besar untuk buka lahan tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Penyebab selanjutnya itu buruknya drainase dan minimnya tata ruang berbasis mitigasi. Di pusat kota Muara Bungo sendiri banyak saluran air yang mepet atau tidak terkoneksi baik. Tata kelolanya juga belum berbasis risiko bencana, yang mana jadi pembangunan malah memperparah potensi banjir. Penyebab selanjutnya itu ada kurangnya kesadaran warga dan lemahnya pengawasan. Masih ada masyarakat yang buang sampah sembarangan ke sungai, bahkan di sekitar pasar atau kawasan padat. Pemerintah pun terkesan hanya sibuk saat banjir datang, bukan saat pencegahan. Baik, itu tadi penyebab banjir dari Kabupaten Bungo. Kita masuk ke penanggulangannya. Harusnya tidak cuma reaktif, kebijakan penanggulangan banjir selama ini masih cenderung reaktif. Ketika banjir datang, barulah bantuan logistik disalurkan, evakuasi dilakukan, dan berita viral beredar. Tapi setelah itu sepi. Padahal solusi jangka panjang itu harus menyentuh level struktural dan budaya, bukan cuma teknis. Beberapa langkah yang harus kita lakukan yaitu seperti rehabilitasi hutan dan penertiban das. Pemerintah harus mulai serius soal penghijauan kembali, yang mana khususnya di sepanjang das Batang Bungo. Perlu penegakan hukum buat perusahaan atau warga yang melanggar tata ruang atau membabat hutan sembarangan. Penanggulangan yang kedua seperti revitalisasi tata ruang dan drainase perkotaan. Penataan kota Muara Bungo harus diperbarui dengan mempertimbangkan potensi banjir tahunan. Drainase diperlebar, dibuat sistem kontrol aliran air, dan pemukiman dekat bantaran sungai dievaluasi ulang. Selanjutnya ada edukasi dan partisipasi masyarakat, yang mana warga harus dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan soal lingkungan. Kampanye sadar lingkungan dan sistem bank sampah misalnya bisa memperkuat kesadaran kolektif. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari bencana banjir di kabupaten itu, kalau kita melihat banjir sebagai masalah utama, kita salah. Banjir itu bukan cuma akibat, tapi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan terhadap alam dan tata kelola wilayah. Selama penyebab dasarnya belum dituntaskan, ego sektoral hingga budaya abai, banjir di Bungo akan terus jadi cerita rutin tahunan. Baik, itu tadi masalah isu banjir di Kabupaten Bungo yang saya bahas, ada penyebab dan penanggulangannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Baik.
Terima kasih.